Kembali lagi bersama kita di Jazz Podcast. Let's go, dude. Sudah lama sekali kita tidak kembali berbincang-bincang bersama teman-teman kita di sini. Bisa perkenalkan kembali. Mungkin bisa lupa selama 3 bulan kita tidak bersama, tidak berbincang lagi. Di podcast sebelumnya itu membahas tentang apa? Percintaan. Oke, jadi tema kali ini kita akan membahas apa nih? Kali ini kita akan membahas tentang semangat anak muda. Kebetulan sini masih muda semua ya. Jadi kita sini kenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama gue Dan Fadi. Nama saya adalah Eza Maulana. Waizam ya. Ya, nama gue Galzi, Muhammad Galzi Ramadan Kasih absen udah nggak sekolah. Lulus kan? Watashi Pati Des. Wibu. Ini wibu. Halo, gue Dito. Jadi gue penanya nih sebenarnya. Kenapa sih anak-anak muda tuh harus semangat? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin Anda bisa menjelaskan. Oh, mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Nggak, ini pasti yang bisa menjelaskan nih Fadli lah, jelas. Ayo, Betul. Lah kok saya? Ya mungkin. Kenapa Li? Anak muda tuh kita tuh sebagai anak muda tuh harus semangat gitu. Kenapa anak muda harus semangat? Oke, mungkin ke identiknya kali ya. Anak muda tuh emang dari dulu-dulu tuh yang kayak mahasiswa segala macam tuh sering punya semangat yang lebih besar gitu kali dari orang tua, dan jadinya anak-anak kecil tuh juga ngeliatnya kayak wah jadi remaja tuh harus semangat gitu atau segala macam. Nah tapi awalnya sih gue mikir gitu ya, cuma makin kesini makin berasa juga gitu, makin gue tumbuh gitu pada saat remaja gitu, makin punya kayak rasanya bisa ngelakuin apa gitu. Dan menurut gue itu sih yang disebut semangat anak muda gitu. Ya kan yang kayak tadi gue bilang ya, kan banyak orang mikir kayak anak muda harus semangat atau segala macam gitu. Dan makin sini kan kita ngerasa hal itu benar gitu. Makin kita tua nih, seenggaknya yang di sini ya, itu kan rasanya kan makin ada itu, kayak makin ada semangat gitu, makanya ada dorongan. Gue bisa ngelakuin ini nih, gue pengen ngelakuin ini gitu. Sebenarnya semangat itu timbul, menurut gua semangat itu timbul gara-gara ada motivasi. Widih. Ya kenapa kan? tuh? Ya misalnya lu ngelakuin hal sesuatu gitu kan, kalau pasti lu ada motivasinya dulu. Berarti kayak lu mau melakukan hal itu, motivasi lu apa gitu kan? Betul. Iya. Dan harus ada tujuan juga. Iya. What? Itu Iya. tujuan sih. Betul. Iya, jadi di mana lu ada motivasi, pasti semangat lu timbul tuh di situ tuh. Kayak wah, gue harus bekerja lebih keras lagi supaya gue bisa apa gitu kan. Jadi gara-gara ada motivasi itu, semangat orang tuh bisa tuh timbul. Jadi gitu. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Kenapa anak muda butuh semangat ya? Ya kan itu pertanyaan kan, kenapa anak muda butuh semangat? Iya. Ya kalau gue bilang mah ya emang jelas lah butuh semangat gitu. Kalau nggak semangat nih orang nggak bakal sukses gitu. Dan menurut gue iya motivasi, dan jangan lupa juga kayak visi dan misi gitu. Kalau menurut gue motivasi itu kayak ya kayak lu mau menunjukkan ini lu gitu, semangat lu. Jadi kayak misalnya gue mau gue pengen bikin brand atau bikin sesuatu gitu, dan gue harus ada motivasi itu kayak ngebanggain orang tua gue gitu. Kalau gue pribadi motivasi gue kayak gitu, salah satunya ngebanggain orang tua gue biar gue mau jadi orang kaya aja, itu menurut gue motivasi. Ya kan? Kayak impian lu gitu kan, dan visi misinya itu ya ada beberapa lagi gitu. Gitu iya sih benar. Motivasi itu Laurentius Rando ya. Jadi saya inget zaman dulu sih. Cis malamnya Alves berarti dong. Iyalah. Gitu. Oh gitu. Kurang lebih gitu. Pengen tahu dong nih gue, kayak kalau lu pribadi tuh biasanya motivasi terbesarnya itu datang dari mana gitu?
Kalau lu sendiri gimana, Ti? Kira-kira lu motivasi lu datang entah dari orang tua kan, entah dari teman Enggak kan? sih, gua secara umum sih ya dari banyak orang gitu. Dari omongan orang dari mana. Cuman gua kayak motivasi tuh kayak bener-bener dapet ketika kita tuh dalam titik terendah dalam hidup. Gimana sih? Gila berat banget. Gila bahasanya nggak ngerti. Iya sih enggak. Gue sih ngerasainnya gitu kayak jika lu lagi misalnya lagi jatuh-jatuhnya gitu loh. Oke, pas kita lagi gitu motivasi tuh muncul. Tapi setuju juga gitu. Iya sih gua. Kadang Ya pernah nggak? Lu pernah nggak gitu? Pernah apa? Gua kalau gua Iya, lu dapat motivasi ketika lu lagi berada di titik titik rendah di kehidupan lu. dan Pasti. pasti. Ya. Gue jadi ingat anjir vokalisnya Imagine Dragon tuh namanya Dan Reynolds. Dia pernah bilang gitu. Inspirasi bikin lagu Imagine Dragon tuh dari mana gitu. Terus dia bilang, lo di dulu boy. Kalau hidup lu senang-senang nggak akan bisa bikin lagu kayak gitu. Terus oh shit, alright. Jadi kayak harus sedih dulu anjir. Jadi lu harus membayangkan naga ya. What? Imagine Dragon. Ya. Oh iya. Baik. kurang apa? Kebanyakan naga Imagine Dragon ya. Kurs. Kurang ya? Lu juga harus bermain dingin kalau Kenapa? play. Oh iya. Menurut gua filosofis banget gitu, tapi kurs gitu. Bingung anjing. Jadi Dito toh, ayo dong. Gimana toh? Lu dari tadi belum ngomong toh sejauh ini toh. Iya toh. Jadi gimana toh tadi menurut lu kalau misalnya kayak Fatih bilang tadi, apakah inspirasi itu datang ketika lu lagi terpuruk doang? Gimana tuh toh? Apakah lu kayak gitu toh? Kalau gua selalu kayak gitu. Wah, selalu kayak gitu toh. Selalu kayak Berarti lu tiap hari terpuruk gitu toh. sangat itu, Mak. Ya, lu mikir aja diri kenapa gua terpuruk kayak gitu, Cok. Ya. Kenapa toh? Hah? Ya gimana ya? Gimana dong? Ya Allah. Oh mungkin lost trick asik kan jadi motivasi kan muncul. Oh iya. Betul. Betul. Kalau doang asik. Ya, Betul doang. Gimana toh? apa ya? Maaf. Anjing gak sopan. Ini nih ngejokes Saya nih. bilang maaf. Oke. Oke, Nah, ya kan tadi kan seperti yang kita pahami. Anjir. Nah, kayak yang tadi dibilang kan, katanya benar, ya sukses datang dari semangat masing-masing. Semangat datang dari motivasi. Oke. Nah, tapi kan dilemanya ketika orang nih punya ide gitu atau punya wacana gitu atau punya apa gitu kayak, nah biasanya tuh mereka kan timbul sikap idealis gitu, maunya tuh begitu aja, padahal tuh ada teman-teman yang mungkin punya saran lebih baik atau kayak apa yang mereka rencanain belum baik gitu. Nah terus dengan sikap idealis mereka tuh pengennya kayak gini gitu. Nah terus menurut kalian gimana tuh? Apakah itu baik ataukah emang ternyata harus dihilangin atau gimana gitu? Menurut lu gimana? Menurut Maulana asik. Menurut Maulana idealisme itu tetap perlu sih dalam diri kita. Mau gimana pun. Menurut gue itu satu hal yang jangan dihilangin gitu dalam diri lu. I see. Tapi lu tuh juga harus realistis. Ketiga. Jadi 50-50 gitu loh. I see. Iya, jadi ya karena menurut gue idealisme ini menghambat kita untuk berkembang tau menurut gue. Kalau apa? Idealis ini menghambat kita untuk berkembang menurut gue.
Ngerti kan maksud gue gimana? Ngerti sih Misalnya gua. kayak gue mau ngelakuin hal ini, gue mau ini aja. Jadi Ya, padahal ya padahal lu ada kesempatan buat berkembang di situ gitu. Di situ cuman karena idealis lu itu lu jadi ketutup. Iya. I see. Iya, jadi menurut gue harus seimbang sih. Harus balance ya. Terlalu idealis juga nggak baik gitu kan. Iya. Gue sih simpel ya. Gue simpel dah. Kalau temen gue yang idealis itu yang benar-benar idealis, tapi selama itu benar gitu, mau bawa kita ke lebih yang baik, ke lebih baik, gue sih ikutin aja gitu. Setuju aja. Oh, oke. Gitu gue mah. I see. Jadi di sini kita ada dua nih, ada orang yang idealis itu ya nggak buruk-buruk amat, tapi ada satu sisi yang sepenuhnya setuju nih. Nah kalau gue pribadi ya itu di bagian yang nggak setuju sebenarnya. Jadi ada 3 nih pas, ada yang nggak setuju, tengah-tengah sama Iya. Nah, kenapa gue nggak setuju? Pribadi nih. Gue sering banget ketemu orang yang kayak begitu gitu, yang kayak idealis gitu, atau kayak merasa dirinya itu udah terpenuhi gitu, udah tercukupi gitu. Jujur aja sih sebenarnya, ketika awal-awal gue belajar, ketika gue pas masih masa sekolah gitu segala macem, sering juga gitu tumbuh rasa-rasa kayak gitu. Tapi bersyukur banget gue, orang-orang di sekitar gue tuh selalu nunjukin ke gue gitu, kayak bro, lu barusan nih banget anjir, aturan bisa kayak gini atau segala macam. Dan hal itu gitu yang bantu gue gitu. Dan pribadi ya setuju sih gue kalau misalnya kayak idealisme tuh kadang bisa melambatkan diri lu untuk berkembang gitu. Padahal ketika lu belajar sama orang lain, ketika lu bekerja sama orang lain tuh lu bakal bisa dapet ilmu yang lebih banyak gitu, daripada kayak lu cuma gituin inian lu sendiri gitu. Dan apalagi kayak gitu capek kan. Nah, jadi ketika gue udah belajar gitu caranya buat kerja sama orang lain, gue jadi lebih tahu gitu ide mana gitu yang bisa gue keluarin, atau bagian mana gitu yang harus gue fokusin gitu, daripada kayak mikir semuanya gue sendiri gitu. Tau kan maksudnya? Iya. Jadi lebih enak gak maksudnya? Teman-teman sekalian nih, para pendengar anjing, teman-teman sekalian nih yang nonton punya pendapat lain juga, bisa langsung aja tulisin di kolom komentar kita. Menurut kalian gimana tuh? Apakah ideal baik atau tidak? Apakah kalian setuju atau tidak? Langsung aja tulisin aja sih. Ini ada 3 pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Ntar gue extend. 3 pertanyaan terakhir mah banyak anjing, nggak terakhir. Iya juga ya. 3 pertanyaan terakhir. Saya 10 pertanyaan terakhir. Banyak berarti ya. Otaknya kalingan headset aja. Orang mah 1 pertanyaan terakhir. Oh iya. Gitu kan. Ini 3 pertanyaan terakhir. Oh enggak ding, masih ada 1 lagi nih. Bentar ya. Yang bener mana sih? 3 lagi apa 1 lagi nih? Satu lagi. Masih ada 3, ada 4 lah. Oke, nih. Tadi kan kita udah udah setuju gitu kalau misalnya ternyata anak muda sekarang tuh banyak gitu yang sukses, dan kebanyakan dari mereka kan gara-gara motivasi mereka gitu. Nah terus gara-gara kayak gitu tuh banyak gitu orang tua gitu, atau kayak guru-guru kita gitu, pasti kan yang di sekolah kalian pasti pernah ngerasa gitu kalau misalnya guru tuh nganggep anak muda tuh segalanya bisa anjir. Kayak ngerti. apa yang jadi tuh apa gitu yang bikin anak muda tuh seseorang yang dipikir bisa segalanya gitu. Terus setuju nggak sih kayak gitu? Enggak, saya nggak setuju kalau misalnya anak muda tuh harus bisa apa aja, gue nggak setuju. Cuman gue bisa ngerti kenapa orang-orang bisa mikir kayak begitu. I see. Jadi kenapa
menurut gue nih ya, kenapa orang-orang bisa ngomong kayak gitu karena kayak zaman tuh udah berkembang gitu kan. Kayak semuanya udah mudah diakses gitu. Segalanya ada di Google gitu kan. Iya. Jadi makanya anak muda tuh dituntut banget untuk bisa segalanya gitu. Karena ya mereka udah ada akses, mereka udah ada apa sih istilahnya fasilitas yang mumpuni gitu kan. Iya. Kasih. Iya jadi itu salah sih menurut gua. Tapi kalau kayak gitu kan berarti ini ya banyak tekanan gitu ya nggak sih? Iya iya. Dituntut gitu rasanya. Tuntut. Menurut kalian pribadi sukses itu kayak gimana sih? Sukses itu menurut lu tuh apa sih gitu? Ini kan konteksnya bener-bener umum banget ya sukses lu bisa bahagiain orang tua lu, sukses lu bisa punya rumah gede, itu kan sukses. Ya lu pribadi gimana sih sukses tuh? Coba Pati deh. Lu kan apa ya cukup sederhana gitu mungkin. Apa kalau punya konsep sukses juga sih? Konsep sukses gua apa sih? Konsep sukses gua ketika gua sudah mencapai tujuan. Wow. Sangat menjelaskan sekali. Keren banget. Apa lagi gua mah gitu mikirnya aja. Iya emang. Setuju sih gue ketika udah Ya, mungkin ada yang lebih kompleks kan, gue mah simpel karena ya pasti sederhana boy. tepatnya sederhana ya orang ya. Jawabannya itu udah. Iya. Ketika sampai tujuan sukses dah. Sama sih. Karena kalau lu bawa terlalu kompleks, malah ntar jadi ribet. Iya juga ya. Betul. Ya walaupun nggak sepenuhnya benar sih gitu, cuman gue mikirnya gitu. Gue fokus sama satu tujuan, gue sampai tujuannya sukses menurut gue. Asih, walaupun tujuannya jauh gitu. Jauh. Iya. Dan belum tentu yang gue maksud itu maksudnya kayak tujuan gue itu udah baik gitu. Walaupun gue pengen ini, cuma ntar dikasih sama Tuhan kayak gini yang lebih baik mungkin itu juga sukses menurut gue. Betul. Sebenarnya. Iya. Kan tuh manusia tuh nggak tahu yang baik menurut dia gitu. Ya dia gitu. Asal kita udah usaha maksimal dan ntar udah sampai gitu. Ya itu menurut gua. I see. Setuju sih gua. Nah, ini sebenarnya masih nyambung sih ya pertanyaannya. Kan tadi kan udah didefinisikan gitu ya, sendiri-sendiri gitu, punya maksud sendiri-sendiri gitu kan. Nah terus kalau kalian pribadi gimana cara lu buat menggapai kesuksesan itu gitu? Sebenarnya ini juga terlalu apa ya? Pertanyaan random juga sih sebenarnya, umum gitu ya pertanyaannya ya. Mungkin yang pengen gue tahu tuh kayak cara lu mungkin. Apakah lu punya apa ya strategi sendiri gitu atau mungkin kayak lu cuman pengen sendiri aja gitu gituin apa sukses sendiri gitu atau kayak emang lu pengen bareng-bareng sama teman-teman lu gitu. Gimana cara mencapai kesuksesan ala Dito? Emang udah sukses tau? Iya kan makanya itu juga nih. Nah, motivasinya juga. Oh iya. Nih kalau gue sih langkah awal ya, lu perlu semangat, motivasi, ide dan lain-lain. Kalau gue lu jadi butuh motivasi, kayak lu mau jadi apa beneran, lu mau jadi apa dulu. Kalau semangat ya lu harus ada semangatnya dulu. Nah kalau ide kan pasti bisa dipikirin. Kalau ide tuh gampang nyari pasti kan. Iya sih. Nah kalau yang kedua itu lu kalau lu nggak kuat sendiri ya menurut gua, kalau diri lu nggak kuat sendiri menuju kesuksesan, lu boleh minta bantuan teman lu. Kalau gua itu gitu, minta bantuan teman, minta saran, minta ini, minta itu, pokoknya lu butuh teman pasti. Nggak mungkin orang sukses bisa dengan sendirinya. Kalau menurut gua. Menurut lu? Ketiga, lu butuh pengorbanan. Waduh, apa itu tuh? Pengorbanan kayak misalnya lu kayak lagi ngumpulin duit buat beli ini, buat beli yang lu pengen gitu.
Nah, terus lu harus ngorbanin duit itu buat beli perlengkapan lu untuk sukses. Jadi lu harus mengorbankan itu. Kayak aduh ini kayak benda kesayangan lu. Aduh ini gue sayang banget sama benda ini, kayak aduh kayak nggak pengen jual, tapi lu kalau lu harus jual untuk kayak untuk bantu lu menuju kesuksesan. Kalau gue itu. Kalau menurut gue itu 4 itu dah. Semangat, teman, pengorbanan, motivasi. Kalau gue itu cara gue untuk menuju kesuksesan. The best. Mantip toh. Jadi menurut lu ya jadi itu ya kayak cara-cara Dito untuk mencapai kesuksesannya. Mantip toh. Mantip. Nah, ada lagi nih di sini teman kita yang sekarang juga sedang berjuang. Asik berjuang supaya bisa sukses juga. Siapa lagi kalau bukan Galboy, teman kita sih Galji. Dia Galji kan di sini dia seperti yang kita tahu. Mungkin ada yang nggak tahu juga ya. Dia tuh punya brand. Oke, dia punya brand apparel yang sekarang tuh lagi merencanakan sesuatu katanya. Namanya itu adalah RNG Apparel. Kalau kalian bisa di bio. Iya, kalian bisa langsung Woi, aja. kayaknya ini tadi nggak diomongin di briefing deh. Tadi dulu dong. Oh, boleh nggak toh? Tadi dulu Nah, dong. lanjut. Ini sedang berbicara ini kalau Tadi di briefing nggak gini. bisa langsung aja kalian ke IG search-nya @rng apparel apparel langsung aja. Aja kamu dulu. Pro player ini. Bajingan. Oke, salah satu teman kita sini sedang berjuang juga. Apakah lu pribadi Ji? Bridgingnya tai banget dah. Tolong dong. Tolong hargain ini. Harus ini gue try hard emang ini. Emang anjing. Ini cara gue. Ayo. Gua menghargai banget tuh cara marketing RNG, emang keren banget, gila. Suka gua. Ini lintahnya maksud. Oke. Ya pokoknya. Thank you udah dipromosiin ya. Saat ini kita ada teman-teman lain nih di kolom chat kita. Tadi kita sempat tanya, punya pertanyaan gak sih kalian? Terus mereka bilang ada nih beberapa pertanyaan ini. Nah, gue bakal bacain ya pertanyaan-pertanyaannya. Sebagai pertanyaan tambahan aja. Oke. Dari Baby Yoda. Baby Yoda, aka Tisha. aka Tisha. Dia nanya nih, gimana sih cara kalian masing-masing ngebangkitin semangat di saat diri sendiri tuh udah rasanya capek, kayak nggak tahu lagi harus gimana. Kan banyak nih sekarang anak muda yang sering ngerasa insecure gitu atau overthinking, sampai tuh bisa hilang semangat gitu sama tujuan mereka. Nah, dan menurut gue hal ini sebenarnya kurang baik untuk anak muda, terutama negara kita gitu. Oke, kalau gue cara ngebangkitin semangatnya itu balik lagi, motivasi lagi yang gue ulangin lagi gitu. Cuman kadang gue juga pernah gitu, kalau diri gue tuh kehilangan motivasi gue. Jadi harusnya gue mencari motivasi, tapi gue nggak mau mencari motivasi dan akhirnya kayak gue malas banget anjing, ya kayak kemana-mana. Bener kayak udah plong aja gitu pikirannya. Dan menurut itu salah satunya itu lu butuh waktu untuk diri sendiri gitu. Caranya adalah kayak lebih memperhatikan diri sendiri gitu, memperdulikan diri sendiri gitu. Kayak ibaratnya me time dulu gitu.
untuk kayak mengasihani diri dulu gitu. Dan akhirnya nanti lama-kelamaan lu akan ngerasain apa ya, kayak stres atau yang lu rasain itu hilang gitu. Karena kan lu lagi ngerasa capek gitu kan. Ya akhirnya lu kayak istirahat gitu, dan akhirnya pas setelah itu yaudah. Jadi menurut gua gitu, kayak lu harus ada me time-nya juga, dan jadinya bisa tenang gitu diri lu, dan jangan lupa juga kalau lu tuh harus semangat lagi, dan akhirnya semangat lagi gitu. Kalau gue sih gitu, gue pribadi. Terus ini ada ya kan satu lagi, anak muda yang sering ngerasa insecure sama overthinking yang gila. Menurut gue ini benar-benar nggak baik menurut gue, dan insecure dan overthinking menurut gue agak kurang baik gitu. Dan menurut gue insecure itu nggak ada masalah kalau lu jadiin insecure itu motivasi lu, jujur. Dan menurut gue itu bagus kalau kayak gitu. Cuman kan ada nih yang kayak insecure, yaudah insecure terus, dan kayak jadi nggak percaya diri, jadi kayak sedih terus keadaannya, dan menurut gue itu jadi nggak bagus. Caranya itu ya menurut gue pede sih, pede, dan udah nggak usah dulu dengerin omongan orang lain segala macem. I see. Oke. Itu salah satu yang insecure. Gue nggak mau bahas banyak karena ya takutnya sensitif. Dan overthinking kadang ini menurut gue ini banget sih, apa ya, banyak banget yang ngelakuin kayak gini, dan menurut gue ini nggak baik. Jangan overthinking dah menurut gue. Kan nggak baik sumpah. Jangan pernah. Yang overthinking itu akan menyebabkan insecure. Jadi berhubungan nih si bapak overthinking sama insecure ini. Iya memang. Kalau overthinking lo kan insecure, dan akhirnya insecure dan lo nggak percaya diri kan, udah itu circle setan ya gitu. Dan gue juga nggak mau kalau lo udah kayak gini nih, dan lo itu udah ngerasa patah banget nih diri lo nih, kayak bro udahlah gue udah jelek kayak gini insecure, dan lo udah overthinking segala macam, dan lo udah tahu kalau hal itu buruk, kenapa lo masih lakuin aja? Bener sih. Lu tahu gak sih hal itu tuh buruk gitu, cuman kenapa lu lakuin overthinking gitu. Ya pokoknya jangan overthinking dan insecure, dan kalau lu udah patah semangat, ingat-ingat lagi gitu, kayak motivasi lu gitu. Dan jangan, kalau kadang kan ada orang yang kayak ngomong, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, nggak bisa ini, lalu belum nyoba lu udah ngomong nggak bisa gitu. Ya sih, udahlah, jangan dicoba aja dulu dah, jangan yang kayak gitu-gitu. Ngelakuin hal positif nggak ada gunanya, ngelakuin overthinking dah. Itu aja sih. Ya, tadi adalah jawaban terakhir dari episode kali ini, dan juga sebagai penutup dari ketiga episode podcast kita. Seperti yang kita tahu, pertama adalah membahas tentang game. Bagi yang belum nonton, tolong nonton. Anjay. Dipaksa gitu ya? Iya, paksa aja. Terus yang kedua, kita ada episode percintaan. Kita ngebahas tentang sesuatu, ya tentang percintaan, tentang sesuatu yang semua orang rasakan. Dan yang terakhir ini, semangat anak muda. Dan mungkin ini ya, yang nonton video podcast ini kali bisa nambahin apa, maksudnya rekomendasi mau ngebahas apa kita gitu. Nah, di mana lagi tempat buat ngelakuin semua itu? Ya kalau nggak di Discord kita dong. Langsung aja ke description di bawah kita. Situ ada link buat masuk ke server kita. Oke. Itu tadi adalah podcast kita kali ini, episode terakhir, special episode. Oke, baik semuanya. Terima kasih banyak telah menonton podcast ini dan episode-episode sebelumnya. Tunggu episode-episode kita yang lain, dan tonton konten-konten kita yang lain di channel ini. Terima kasih banyak semuanya. Arigatou gozaimasu. Arigatou semuanya. Semangat semuanya. Wah.